Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan mengundang Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan mewakili Bapak Menteri Kesehatan untuk menyampaikan arahan dan sambutannya mengenai penyesuaian SKB ini. Kami persilahkan Bapak Oscar Bimadi. Terima kasih Pak Sekjen, Pak Ainun. Bapak Ibu sekalian, pertama permohonan maaf Pak Menteri Kesehatan Pak Terawan, karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka kami izin untuk mewakili beliau dan izin untuk membacakan sambutan yang sudah disiapkan terkait dengan acara kita pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, kemudian yang terhormat Mas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Menteri Agama, Bapak Menteri Dalam Negeri, yang dalam hal ini ada Pak Sekjen Kemendagri, Pak Hudori, Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat, sekaligus Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Bapak Ibu sekalian, hadirin dan para yang ada pada kegiatan sore ini. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia-Nya. Kita hadir pada acara pengumuman revisi surat keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru tahun 2020-2021 ini di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, kita mengetahui bahwa anak merupakan aset dari generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, mereka harus kita siapkan dengan sebaik-baiknya, dengan penuh kehati-hatian dan terencana agar mereka dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sehingga kelak menjadi sumber daya manusia yang unggul dan mampu mengemban amanat peningkatan pembangunan nasional pada masa yang akan datang. Seorang anak dalam pertumbuhan dan perkembangannya memerlukan pengasuhan, penjaminan pendidikan, kesehatan, keselamatan, serta perlindungan dari kekerasan yang semua itu dipenuhi baik oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat. Tentunya dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak, harus tetap mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan bagi anak, di mana pada masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran dilakukan dengan dua metode, yakni pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran tatap muka di zona hijau, seperti yang tertuang dalam keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2021 dan tahun akademik 2020-2021 di masa pandemi COVID-19 ini. Berdasarkan tentunya evaluasi penerapan SKB, diambil kebijakan relaksasi pembelajaran tatap muka, sehingga dapat dilakukan oleh satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning setelah memenuhi persyaratan daftar periksa dari Dapodik maupun EMIS dan mendapatkan izin pemerintah daerah. Sementara untuk satuan pendidikan pada zona oranye dan merah tetap melakukan pembelajaran jarak jauh atau dari rumah. Apabila didapatkan kasus positif pada satuan pendidikan di wilayah zona hijau atau kuning, maka kegiatan pembelajaran tatap muka dihentikan dan dikembalikan kepada pembelajaran jarak jauh dari rumah. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Kementerian Kesehatan sepenuhnya mendukung kebijakan relaksasi pembelajaran tatap muka di zona kuning dengan tetap mengedepankan kesehatan dan keselamatan anak. Protokol kesehatan seperti menggunakan masker, menjaga jarak aman, serta sering mencuci tangan merupakan adaptasi kebiasaan baru yang harus diterapkan dengan disiplin tinggi agar kita dapat tetap sehat dan selamat melewati masa pandemik COVID-19 ini. Untuk itu, kami akan terus meningkatkan peran puskesmas dalam upaya promotif, preventif, melakukan pembinaan penerapan protokol kesehatan di satuan pendidikan, serta meningkatkan kesiapan fasilitas layanan kesehatan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, akhir kata, marilah kita bersama-sama
berupaya meningkatkan pendidikan, kesehatan, dan keselamatan bagi anak dan warga satuan pendidikan lainnya. Sehingga walaupun kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini, kita dapat terus mengupayakan hal yang terbaik untuk generasi penerus bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, bahagia bagi kita semuanya. Om Santi Santi Om. Terima kasih Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Terawan Agus Putranto. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan, dan sekali lagi terima kasih. Semoga semua yang kita upayakan ini betul-betul dapat mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dan kita betul-betul terhindar, terlindungi dari pandemi yang ada saat ini. Terima kasih Pak Sekjen. Terima kasih Pak Sekjen. Ada satu pertanyaan yang disampaikan kepada Bapak yang mewakili Menteri Kesehatan, yaitu dari Harian Waspada. Pertanyaannya adalah bagaimana dukungan Kementerian Kesehatan terkait dengan pembukaan sekolah atau tatap muka di zona kuning. Silakan Pak Sekjen. Terima kasih dari Harian Waspada, teman-teman dari Harian Waspada. Tentunya sekali lagi kita melalui teman-teman di daerah, jajaran Dinas Kesehatan di kabupaten kota, provinsi juga, kemudian ada teman-teman yang di ujung sama sekali di puskesmas, akan selalu siap dan selalu akan mensupport terhadap upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh teman-teman khususnya di sekolah, di Dinas Pendidikan, dan tempat-tempat pendidikan lainnya. Nah, fasilitas pelayanan kesehatan ini sekali lagi kita dengan sarana prasarana yang ada, kita akan siap memberikan pelayanan terhadap yang utama barangkali adalah upaya-upaya promotif, preventif, dan upaya-upaya di dalam mendampingi untuk pelaksanaan penerapan protokol kesehatan. Karena sekali lagi, pelayanan bukan hanya bersifat pengobatan, tetapi upaya-upaya pencegahan, upaya-upaya promotif adalah bagian penting dalam upaya kita melakukan pendampingan ini, melakukan upaya kolaborasi bersama dengan teman-teman di sekolah maupun dinas pendidikan di daerah. Demikian Pak Sekjen, terima kasih. Terima kasih Pak Sekjen atas penjelasannya terhadap pertanyaan media.